Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Neldaika Putri, BP 231000330204. Saya akan mempresentasikan tugas pengawasan mutu agroindustri dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada Proses Produksi Produk Agroindustri dengan studi kasus pada keripik pisang dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga, MSI. Latar belakang 1. Kompleksitas agroindustri menghadapi risiko multidimensi yang mempengaruhi mutu, keamanan pangan, efisiensi proses, hingga kepuasan akhir konsumen. Yang kedua, sumber risiko tidak hanya berasal dari proses produksi, tetapi juga dari fluktuasi bahan baku, peralatan, faktor tenaga kerja, lingkungan, dan distribusi produk. Yang ketiga, urgensi ISO 31000 penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat menurunkan mutu pada produk secara sistematis. Profil produk 1. Komposisi produk utama adalah keripik pisang, varietas kepo atau raja, dengan bahan pendukung berupa minyak goreng, garam, dan bumbu rasa balado atau manis. 2. Tahapan proses meliputi sortasi, pengupasan, pengirisan, perendaman, penggorengan, penirisan, pemberian bumbu, pengemasan, hingga pelabelan. Standar mutu pada produk ini yaitu untuk memenuhi standar SRI, sertifikasi PRIT atau BPOM, serta menerapkan prinsip HACCP dan GMP untuk memastikan keamanan pangan. Penjelasan profil risiko. Stabilitas bahan baku perhatian khusus diperlukan pada manajemen kelembapan dan stabilitas bahan baku pisang untuk menjaga konsistensi tekstur akhir. Kedua, kontrol kualitas minyak goreng harus dipantau ketat untuk mencegah oksidasi atau tengik yang merusak rasa dan menurunkan standar kesehatan produk. Ketiga, integritas pengemasan kedap udara menjadi titik kritis untuk menjamin umur simpan dan menjaga kerenyahan produk agar tetap prima hingga di tangan konsumen akhir. Identifikasi risiko. Yang pertama yaitu variabilitas bahan kualitas pisang tidak seragam atau tingkat kematangan yang berbeda-beda dan ketebalan pada irisan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi hasil penggorengan. Yang kedua, masalah operasional pada risiko, yaitu kerusakan mesin atau penggorengan serta kesalahan operator saat penggorengan atau menjadi gosong atau kurang matang dapat terjadi kapan saja. Yang ketiga, kontaminasi dan kesalahan. Terdapat potensi kontaminasi mikroba pada produk kesalahan dalam pelabelan informasi. Tanggalnya itu expired atau komposisinya. Identifikasi risiko. Lingkungan penyimpanan suhu dan kelembapan yang tidak sesuai menyebabkan keripik pisang menjadi melempem, serta risiko minyak goreng teroksidasi menjadi organik atau tangik. Distribusi dan eksternal, keterlambatan distribusi ke pihak retail, serta pemadaman listrik saat proses produksi berlangsung dapat menghambat alur produksi. Kepuasan konsumen, adanya keluhan konsumen terkait rasa yang tidak konsistensi dan risiko kemasan bocor atau tidak kedap udara, menurunkan kepercayaan pasar. Analisis risiko. Parameter penilaian menggunakan skala Likelihood atau kemungkinan terjadi 1-5 dan konsekuen atau dampak yang ditimbulkan 1-5. Perhitungan skor dan risk score dihitung dengan rumus skor sama dengan Likelihood dikali konsekuensi untuk menentukan tingkat bahaya setiap identifikasi risiko. Kategorisasi hasil skor dikelompokkan menjadi kategori rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim.
untuk menentukan urutan penanganan atau mitigasi. Ini adalah matriks risiko, yaitu pada suhu dengan skor 16 dapat dikategorikan jadi ekstrim. Minyak tengi dengan skor 15 kategorinya tinggi, kualitas pisang skor 12 kategorinya tinggi, operator skor 12 kategorinya tinggi, dan kemasan bocor skor 12 kategorinya tinggi. Prioritas risiko utama pada suhu atau kelembapan, gudang tidak ber-AC dan cuaca lembab memicu pertumbuhan jamur atau kapang serta hilangnya kerjaan produk. Pada minyak goreng tengi, minyak yang digunakan berulang kali membentuk senyawa peroksida dan radikal bebas yang bahaya bagi kesehatan konsumen. Dampak bisnis keduanya berdampak pada penurunan reputasi merek serta drastis akibat keluhan rasa dan potensi risiko kesehatan bagi pelanggan. Prioritas risiko utama 1. Kualitas pisangnya dengan skor 12. Pasokan beragam dari petani menyebabkan hasil atau warna kerenyahan tidak konsisten, memicu ketidakpuasan konsumen. Yang kedua, kesalahan operator dengan skor 12, kurangnya pelatihan menyebabkan produk itu gosong yang berisiko menghasilkan akrilamida, senyawa karsigonetik. Ketiga, kemasan bocor dengan skor 12. Kegagalan seal membuat produk terkontaminasi udara atau uap air, menyebabkan produk rusak sebelum sampai ke tangan pelanggan. Strategi mitigasi. Reduce adalah pengurangan, penerapan ruang penyimpanan BAC, penggunaan vacuum fry atau pelatihan operator, dan kalibrasi mesin sealer secara rutin. Transfer atau pengalihan, mengalihkan risiko distribusi melalui penggunaan jasa logistik terpercaya dan asuransi pengiriman untuk meminimalisir kerugian. Yang ketiga, asep atau kontrol, menerapkan standar asortasi atau grading yang ketat untuk bahan baku dan melakukan uji kualitas mingguan untuk parameter kritis. Evaluasi dan monitoring. Monitoring harian pengukuran suhu dan RH gudang penyimpanan serta infeksi visual untuk kebocoran kemasan dan kecacatan pada produk. Kedua, monitoring mingguan pengecekan nilai peroksida atau FFA pada minyak goreng serta uji total flash count atau TPC untuk memastikan keamanan mikrobiologis. Yang ketiga, monitoring bulanan rekapitulasi jumlah komplain konsumen sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Analisis Fishbone. Penyebab utama penurunan mutu berasal dari faktor MAN atau kurang pelatihan, mesin itu tua atau rusak, dan material pisang itu yang tidak seragam. Faktor pendukung metode, tidak adanya standar waktu goreng, gudang lembab atau listrik padam, dan instrumen atau tidak ada uji rutin. Kesimpulan pada akar masalah, ketidakmampuan sistem kontrol dalam menjaga konsistensi pada setiap tahap 5M atau IE menyebabkan penurunan kualitas keripik pisang. Pertanyaan analisis 1. Risiko apa yang paling berpengaruh terhadap mutu produk? Yaitu adalah suhu atau kelembapan pada penyimpanan tidak sesuai. Merupakan risiko paling berpengaruh karena langsung merusak karakteristik utama pisang, yaitu kerenyahan pada tekstur yang menjadi parameter mutu yang paling dinilai konsumen. Kedua, bagaimana hubungan antara risiko dan keamanan pangan? Risiko kontaminasi mikroba, minyak tengi, dan kelembapan tinggi tidak hanya menurunkan mutu sensoris pada rasa atau tekstur, tetapi juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti peroksida dan mitokosin yang menyebabkan bahayanya bagi kesehatan konsumen jika dikonsumsi. Ketiga, risiko mana menjadi prioritas utama untuk dikendalikan, yaitu pada suhu atau kelembapan penyimpanan dan minyak goreng tengi. 4. Strategi mitigasi apa yang paling efektif, yaitu pada kombinasi preventif kontrol dan kemasan kedap udara, monitoring rutin, karena mencegah risiko sebelum berdampak pada produk akhir. Yang kelima, bagaimana penerapan ISO 31000 dapat meningkatkan mutu produk agroindustri?
yaitu dengan memberikan kerangka kerja sistematis yang memungkinkan perusahaan keripik pisang mengambil keputusan berbasis risiko. Kesimpulannya itu, berdasarkan analisis manajemen risiko menggunakan pendekatan ISO 31000, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko pada industri berkeripik pisang yang sangat bergantung pada pengendalian krisis di area penyimpanan, kualitas minyak goreng, dan standarisasi proses produksi. Dengan meminimalisir kerugian operasional akibat produk cacat, tetapi juga memperkuat posisi dan daya saing produk di pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen secara jangka panjang. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang paham, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.